Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi yang saya hormati, saya Irma Saima Karimah dengan NIM 12220201030 semester 3 jurusan PAI. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang hadis berkaitan dengan pendidikan anak, di mana hadis yang akan saya bahas pada kali ini merupakan hadis yang tercantum dalam kitab Sunan Abu Daud menurut Humaidi dalam jurnalnya, dan juga hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu dan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis tersebut berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa fariqu bainahum fil madaji'i." Rawahu Abu Daud. Yang artinya, suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila membangkang atau meninggalkan sholat ketika berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil maksud bahwa anak itu sedari kecil, khususnya berusia 7 tahun, itu sudah mulai harus diperintah melaksanakan sholat. Dan ketika berusia 10 tahun, ketika anak itu misalnya masih membangkang atau masih tidak mau untuk melaksanakan sholat, maka dalam hadis tersebut dikatakan pukullah mereka gitu. Namun hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pukulan bagi anak itu bukan merupakan pukulan yang bisa menyebabkan anak itu terluka atau anak itu merasa tersakiti gitu. Melainkan pukulan di sini merupakan suatu tindakan preventif yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak tentang kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, pendidikan berdasarkan tujuannya itu kan dalam Islam berusaha untuk menjadikan hamba itu benar-benar seseorang yang bertakwa dan beriman, juga menjadikan hamba yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah, yang nantinya ia bisa menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak merupakan seseorang yang sedang mengalami proses pertumbuhan, proses perkembangan, baik dalam segi moral, intelektual maupun spiritual gitu. Maka dari itu, untuk menunjang pertumbuhannya perlu ada yang namanya arahan, bimbingan gitu, baik dari orang tua maupun dari guru-guru di sekitarnya. Nah, dalam hal ini pendidikan yang perlu diterapkan kepada anak diantaranya adalah mengenai ketauhidan, karena anak perlu tahu hakikat dirinya seperti apa dan kepada siapa dia harus menghambakan dirinya. Kemudian yang kedua itu tentang akhlak. Akhlak itu kan sangat penting ya, karena akhlak akan dibawa, akhlak akan digunakan dalam berhubungan kepada siapapun, baik kepada sang khalik ataupun kepada sesama makhluk gitu. Kita perlu berakhlak kepada siapapun. Maka dari itu akhlak adalah aspek penting yang harus diajarkan kepada anak. Kemudian anak juga perlu diajarkan dengan yang namanya kewajiban-kewajiban yang harus ia lakukan, juga tentang larangan-larangan yang harus ia patuhi atau yang harus ia hindari sebagai seorang hamba Allah gitu. Nah, dalam semua itu bisa tercapai kalau misalnya ada pendidikan yang diberikan kepada anak gitu. Dan yang namanya pendidikan itu tentu perlu ada yang namanya seorang pendidik, baik orang tua ataupun guru-guru sekitar gitu. Namun kalau anak kecil biasanya yang mendasarinya itu adalah pendidikan dari orang tua dulu. Nah, dalam hal ini Ibnu Sina mengatakan bahwa pendidik yang baik adalah pendidik yang berakal cerdas, pendidik yang cakap, pendidik yang tidak bermuka masam dan sopan santun. Nah, dari pemahaman yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, maka kita bisa mengambil pengertian bahwa cara terbaik untuk bisa mendidik anak itu adalah dengan sopan santun, dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang, penuh perhatian, dengan berbagai metode yang bisa kita gunakan gitu, baik metode nasihat, keteladanan, dan lain sebagainya. Nah, yang penting kita bisa membawa anak itu untuk mau melakukan
apa yang kita ajarkan gitu, apa yang kita beritahu gitu. Anak mau patuh akan hal itu. Maka dari itu yang paling pentingnya itu adalah cara kita menyampaikan kepada anak itu bisa diterima dengan baik oleh anak, dan sebaiknya dilakukan dengan penuh sopan santun dan kelemah lembutan. Nah, berkaitan dengan hadis tersebut, kita perlu tahu bahwa pukulan di sana terhadap anak merupakan suatu tindakan terakhir atau tahap terakhir yang dilakukan oleh pendidik apabila tahap-tahap atau cara-cara yang lebih ringan itu tidak berhasil mendidik anak gitu. Jadi dalam mendidik anak, pukulan itu tidak harus dilakukan gitu. Jika memang dengan cara yang lebih baik, yaitu berupa berlemah lembut, penuh dengan kasih sayang, anak itu sudah mau menuruti apa yang kita ajarkan gitu. Jadi tidak semerta-merta pukulan itu perlu dilakukan, melainkan pukulan itu seperti yang telah tadi saya sebutkan merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap yang lebih ringan itu tidak mampu untuk mendidik anak. Kemudian, berkaitan dengan perspektif Barat, Johann Hendrik menyatakan bahwa anak itu sebaiknya dididik dengan sesuai dengan sifat bawaan anak gitu. Sekarang, nah, ketika hal ini dikaitkan dengan pendidikan Islam, sebetulnya ada kaitannya. Di antaranya kan anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bawaan yang ia bawa sejak lahir dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka dari itu sebagai pendidik atau sebagai orang tua, kita harus bisa membawa anak itu hingga dewasa sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan keadaan awalnya yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keimanan gitu hingga nanti kelak ia dewasa. Kemudian Martin Luther juga mengatakan bahwa anak itu dalam pendidikannya harus dikonsentrasikan dalam upaya membaca dan menulis kitab suci. Dan ketika hal ini dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka ada benarnya juga bahwa anak juga harus diajarkan membaca dan menulis. Kalau dalam Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, berarti anak itu harus mulai diajarkan membaca dan menulis Al-Quran sebagai suatu modal awal bagi anak untuk mengenal kitab suci agung sebagai suatu pedoman dalam hidupnya. Begitu. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan. Saya dapat simpulkan bahwa anak adalah seseorang yang sedang tumbuh dan berkembang, yang perlu adanya arahan. Dan sebagai seorang pendidik yang memberikan pendidikan kepada anak, orang tua atau guru-guru itu harus menjalankan suatu cara yang memang bisa diterima oleh anak dan bisa membuat anak itu mengerti apa hakikat yang sedang kita ajarkan tersebut. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.